Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Oke, kali ini tema kita ya, ini untuk all zodiak ya, tapi terkhusus untuk kalian yang mendengarkan ya. Jadi bukan per zodiak, tetapi nanti juga tetap saya mereadingkan atau mengupload sesuai zodiak kalian ya. Jadi jangan ada yang bertanya lagi ini khusus atau bagaimana. Ini semua khusus, tidak ada tidak khusus ya. Karena kamu datang ke channel ini berarti ditujukan untuk pribadi kamu, terkhusus untuk dirimu. Ya, karena apa yang terjadi di dunia ini bukan satu kebetulan. Semesta yang menunjuk kamu, hati kamu untuk mau mendengarkan readingan ini, bukan saya yang panggil-panggil kamu. Ya, jadi kali ini tema kita adalah kebebasan finansial atau cara Jitu menjadi kaya. Ya, dimana dari diri sendiri dulu. Karena kaya itu banyak ya, tetapi kita lebih ke kaya secara finansial. Karena ada kaya hati, kaya kebijaksanaan, kaya kesehatan ya. Tetapi karena di sini energinya saya merasakan energi kecemasan, terutama dalam finansial, sehingga saya mau kebebasan freedom kebebasan ya, freedom financial freedom, yang mana ya kebebasan untuk secara keuangan untuk dirimu ya. Kira-kira bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Kita lihat. Oke, berikan energi kalian ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu ya, dimana cara Jitu untuk bisa menjadi kaya ya, ataupun terbebas secara finansial. Apapun yang kamu inginkan bisa kamu beli, bisa kamu dapatkan ya, dan tanpa ada hutang. Ya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu dari kecemasanmu? Saya lihat di sini energi kecemasan banyak tentang keuangan. Untuk menjadi finansial yang bebas atau kebebasan secara finansial. Wow. Apa yang harus kamu lakukan supaya kebebasan itu datang untukmu, atau rezeki-rezeki itu datang untukmu? Dan ini saya bikin untuk semuanya, jadi mungkin kalau mau dibilang secara umum ya, khususnya per zodiak nanti saya bikin ya. Jadi ada yang tanya, Kak, ini maksudnya umum bagaimana? Ini ini untuk secara umum, tetapi nanti saya bikin per zodiak ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan readingan ini, berarti ini terkhusus untuk dirimu gitu ya. Bukan berarti umum, ini berarti ini apa dibilangnya tidak spesifik. No, ini spesifik. Karena kan untuk mendapatkan sesuatu ya, ataupun setiap orang itu kan sama caranya sama. Tinggal orang itu mau menerima tidak. Gitu kan. Dalam artian kita mau mendaftar sekolah, otomatis harus caranya sama. Setiap anak, contohnya ada ratusan anak mau mendaftar sekolah, ya otomatis harus mengikuti step by stepnya gitu. Nah, ini seperti kamu ya. Dan kalaupun kamu terkoneksi dengan readingan ini, kamu yang mau terpanggil secara jiwa ya, berarti readingan ini untuk kamu ya.
Nanti saya bikin per setiap zodiak. Jadi urgent atau penting untuk kalian dengarkan ya. Bukan per zodiaknya, tetapi ke pribadi. Jadi khusus untuk kalian yang mendengarkan. Jadi kalau kalian bilang ini khusus ya memang khusus untuk kamu. Karena semua tidak kebetulan di dunia ini ya. Kamu datang ke channel saya pun ini adalah bimbingan semesta. Di mana semesta mau kamu melakukan ini supaya kamu bisa keluar dari masalahmu. Di mana perantaranya lewat saya menyampaikan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Ya. Jadi ya, ini terkhusus untuk pribadi masing-masing, bukan per zodiak ya. Jadi kalau macam contoh bicara energi percintaan ya itu per zodiak ya, nanti ke depan kita ini. Tapi kalau secara khusus, secara umum ya satu kali aja. Tetapi nanti saya bikin readingannya tetap per zodiak supaya kalian tetap mendengarkan ya pesan semesta untuk pribadi kalian masing-masing ya. Oke, di sini ada King of Cups. Oke, ada juga di sini ada The Lovers. Di sini ada Eight of Pentacles, ada Knight of Wands, ada Seven of Wands, dan ada Four of Cups. Oke, yang pertama semesta mau sampaikan kepada kamu tuh mindset ya. Jadi pola pikir, kamu nih duduk ya, harus berpikir positif untuk dirimu. The Lovers ini kan harus yang baik-baik, yang bahagia. Gitu kan. Jadi mindset kamu, pola pikir kamu tuh di-upgrade ke pola pikir yang ingin kamu tujukan. Jadi contohnya ya, saya mau menjadi kaya. Oke, saya mau menjadi kaya. Harus yakin dulu, kamu mau kaya betulan atau kayaknya tuh hanya mimpi deh. Ya jangan ada mental block. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk yakin bahwa kamu bisa menjadi orang kaya gitu. Bukan karena kamu menerima keadaan kami terlahir miskin jadi ya sudah, kalau kita miskin, ayah saya miskin ya wajar saja kalau saya miskin. Jangan seperti gitu. Itu berarti kamu mengizinkan semesta memiskinkan kamu tambah miskin. Ya, ataupun kebebasan finansial ini kan dalam artian contohnya saya ingin beli ini tapi saya nggak bisa Kak Ica, padahal saya ingin, ya beli aja. Kalau memang suatu saat hari ini belum ya pasti besok. Ya, ada kan yang menahan-nahan, ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya uangnya habis juga karena bukan membeli barang yang dia inginkan ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Tetapi kan di sini kan kita kebebasan finansial berarti artinya kita punya uang itu lebih, berarti anggap aja kita kaya gitu. Dimana ya kamu kalau untuk bisa menuju kekayaan, dimana pertama itu mindset kamu harus mindset pejuang, mindset dibilangnya petarung ya, karena hidup ini adalah perjuangan, tapi jangan dijadikan beban. Berjuang itu dalam artian yang menyenangkan, yang happy. The Lovers tuh senang untuk bertindak, beraction, berjuang untuk dirimu. Ada halangan, hambatan, rintangan tetap dihadapi, karena semua yang akan terjadi itu memang ada, nggak mungkin enaknya terus. Pasti ada halangan, hambatan, rintangan, tetapi harus kamu hadapi, bukan lari dari masalah. Setelah kamu lulus, kamu bisa mengontrol emosimu, semesta akan memberikannya. Ya, apa yang kamu mau. Tetapi memang di awal, pertama harus yakin dulu. Habis itu, mencintai pekerjaanmu. Ya, untuk bisa menghasilkan apa yang kamu inginkan. Walaupun mungkin kondisinya, ya kamu berjuang sendiri, atau mungkin banyak resiko, rintangan dihadapi, karena endingnya pasti akan mendapatkan. Jadi untuk bicara kalau kita mau menjadi kaya atau terbebas dari finansial kita yang kondisinya lagi mumet saat ini atau morat marit, yaitu pertama dari pola pikir kamu, pola pikiranmu, kamu mau membawa dirimu kemana ya. Ini pesan semesta ya, bukan dari saya. Saya hanya bisa membaca dari tarot apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Saya penyambung lidah. Ya. Ada yang bilang, Kak Ica pintar bicara. Ya sudah, kalau pintar berarti anugerah dari semesta. Untuk saya bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Karena banyak orang yang berbicara, belum tentu orang yang disampaikan ke orang itu paham. Syukur-syukur kalau kalian paham ya. Karena untuk berbicara juga kan itu perlu
apa ya, kalau dibilang skill ya, supaya bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa orang mengerti, bukan hanya asal ucap ya. Dan saya sudah mengalami, makanya saya berbagi, bukan asal ngomong. Karena orang pembaca tarot itu sama seperti kalau kita sudah tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi dan mau terjadi nanti di hidup kamu melalui tarot. Dimana itu pun saya sudah alami dulu. Makanya saya yakin, bicaranya yakin, bukan pintar bicara. Kenapa? Karena saya sudah alami. Dulu saya banyak hutang, tapi kondisinya mindset saya putar bahwa kenapa saya harus capek-capek mencari uang. Tetapi saya tetap kerja, tetapi kerja dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan beban. Uang itu akan datang. Ya, jadi semesta mau sampaikan pola pikirmu dirubah dulu. Ya, uang itu baik untukku, uang itu membuatku bahagia. Uang, jangan, aduh nggak ada uang susah dicari, saya mau cari uang susah sekali, stres, pengeluaran banyak, uang sedikit pengeluaran banyak, pemasukan sedikit pengeluaran banyak, lebih besar pasak daripada tiang. Itu nggak boleh ada bahasa-bahasa begitu. Seolah-olah hidup kamu tuh mumet, stres, dan itu adalah doamu. Semesta kasih kamu tambah pusing, stres lagi. Jadi pola pikir kamu tuh yang happy, bahwa saya mencintai uang, uang pun mencintai saya, uang datang kepada saya, dia suka berlama-lama dengan saya. Ya uang itu adalah alat untuk bisa membayar apa yang saya inginkan, dan dia akan balik membawa sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu membayar sesuatu juga itu jangan menjadi beban, tapi sukacita. Kenapa? Karena kamu sudah menggunakan uang untuk membeli keperluan kamu. Kan kebanyakan kita tuh di mindset kita, aduh saya punya uang nih cuman ada 5.000, ya besok saya sudah pergi contohnya beli gula lah, kebutuhan pokok, habis deh uangku bersungut. Padahal seharusnya tidak boleh seperti gitu. Kita kan nggak tahu rezeki kita dari mana. Bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan uang itu balik? Ya dengan cara berterima kasih. Uang terima kasih, itu energi, karena di dunia ini semua energi. Uang terima kasih, ya saya sudah bisa membeli apa yang saya inginkan. Kamu nanti balik ya dan bawa teman-temanmu. Itu kita bicara agak sedikit kayak orang gila, kayak orang stres, tapi itu kan kita bicara secara energi, ke ucapan terima kasih kepada uang. Karena uang itu juga sama seperti kita, mempunyai energi, perasaan. Kalau di manusia itu perasaan, ya. Dimana kalau kita diinginkan, merasa diperlakukan baik, kita nyaman di situ. Sama seperti uang. Kalau kita memperlakukan dia, mengucap terima kasih, bersyukur, dia akan datang kembali, entah dengan apapun, ya, dengan cara apapun. Ya mungkin tiba-tiba kamu dapat 5.000 kamu beli gula, ini contoh ya. Terus tiba-tiba nggak rasa ada paman kamu datang dari jauh, dia kasih uang ke kamu, salam tempel. Atau mungkin kamu dapat dalam tanda kutip ya, uang jatuh di rumah kamu, di jalan atau di mana. Ini kita nggak tahu berkat dari mana. Dan itu sudah saya alami. Ya, kalau kita selalu berpikir positif, ada saja rezeki terbuka dari sumber lainnya dan dari orang-orang lainnya, titipan semesta. Jadi pola pikir kamu jangan melihat dari sisi susahnya duit didapat, tetapi bagaimana caranya berterima kasih, bersyukur, dan artinya uang itu senang bersama kamu, kamu pun senang bersama dia. Dia akan berlama-lama dengan kamu nantinya. Ya. Jadi kalau untuk kita bisa menjadi kaya, ya kita harus punya mindset seperti orang kaya, bahwa kita nggak pernah hidup susah. Walaupun memang kondisinya kita susah gitu, tetapi jangan sampai hati kita susah, ikut susah. Khusus di fisik doang. Ya, terkadang kan kita bawa sampai di hati. Susahnya tuh sampai di hati. Jadi kalau fisik kamu itu susah, ya hati jangan sampai ikut susah. Bagaimana caranya supaya hati kamu tuh menyenangkan, supaya susahmu itu jangan ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, sudah fisik sakit, raga pun sakit. Kamu bawa tidur malam lagi, ujung-ujungnya besok pagi kok badanku pegel-pegel ya. Itu karena kamu membawa beban-beban kehidupan kamu di masa kemarin ya, ataupun kalau dibilang di dunia nyata, kamu bawa ke pikiran alam bawah sadar kamu, sehingga pikiran kamu tetap bekerja. Kamu ragamu tidur tetapi pikiranmu tetap bekerja. Akhirnya kamu capek, bangun pagi serasa pegal. Kenapa? Karena kita bicara pola pikir kita. Kita punya pikiran yang negatif, itu yang memancing akhirnya negatif lainnya datang pada kita. Tetapi kalau kamu punya hati, ya nyaman, nanti kenyamanan lainnya akan datang. Dan itu sudah saya terapkan. Pertama harus pola pikir kamu harus dirubah. Ya, kamu lebih menyayangi uang, mencintai uang. Ya.
Kalau kamu memberikan energimu full di uang, uang itu akan datang. Kamu pernah lihat tidak, macam contoh HP ya, HP kamu nih bagus, HP kamu nih bagus, tiba-tiba ada dapat HP baru, ya, terus akhirnya kamu sudah tidak pakai HP baru, HPmu lagi yang lama, kamu pakai HP baru, ya, sudah lama kamu nggak kasih energimu, kayak macam disentuh, dicas, di apa gitu ya, akhirnya dia rusak loh. Kenapa? Karena kita punya energi tuh nggak fokus pada HP lama, kita fokusnya ke HP baru. Nah gitu, jadi kalau kita merawat tanaman dengan baik, itu kan ada energi terpancar, jadi tanaman bisa subur ya, ataupun binatang, ataupun anak kita. Kalau kita rawat dengan baik itu kan energi kebaikan. Tapi kalau memang contohnya kita memang gerasa gerusuh ya, cuman energi serampangan gitu, kayak macam tidak fokus, ya bisa dia mati. Karena kita mentransfer energi yang negatif. Sama seperti dirimu, kalau kamu mentransfer energi positif pada dirimu dengan pikiranmu, otomatis dirimu akan positif, akan bahagia, rezeki akan mengalir. Tetapi kalau dirimu dipenuhi dengan energi negatif, yaitu pola pikir negatif dari mindset yang negatif, ya jangan katakan kalau masalah silih berganti. Dan sekarang kamu harus bisa tahu bahwa dirimu sekarang di posisi mana. Kak Ica, saya di posisi lagi mumet. Berarti ada yang salah pada dirimu, bukan lihat dari orang lain di sana. Ya. Terkadang kan kita menyalahkan si A, si B, si C. Padahal kamu tidak lihat bahwa dirimu yang menarik itu semua datang kepadamu. Dari mana? Pikiranmu. Kenapa? Pikiranmu adalah doa. Jadi pikiran harus positif. Ini sudah saya bicara berkali-kali ya. Mungkin saya sudah ngomong sampai mungkin yang rajin mendengarkan itu kadang-kadang mungkin sudah bosan. Tetapi ini yang saya bicarakan terus-menerus. Kenapa? Karena ada panggilan semesta untuk dikatakan terus. Seperti orang tua kalau mendidik itu dikatakan, diulang-ulang. Karena apa? Kebanyakan orang mendengar saja tanpa ada melakukan. Bagaimana kita mau tercerahkan dunia ini ya kalau kita tidak melakukan, tidak ada action. Nah ini harus dikatakan supaya diulang-ulang, supaya mindset kamu, oh ternyata maksudnya kayak gini. Mungkin kemarin biasa aja, sekarang oh iya saya harus melakukannya. Diulang, sama seperti kalau kita mendidik, ibu guru mendidik, orang tua mendidik, nggak bosan-bosannya ya, kata yang sama ya, diulang-ulang supaya anaknya mengerti. Kenapa? Karena ada panggilan jiwa saya seperti gitu, yang ingin semesta sampaikan supaya kalian tercerahkan, yang khusus mendengarkan ini ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords, ada Queen of Cups, ada Page of Swords. Di sini circle kamu. Circle ini apa Kak? Teman-teman kamu, lingkunganmu. Ya. Kalau memang lingkunganmu toksik, pergilah. Kenapa kamu harus berada di tempat toksik? Makanya tadi saya bilang, uang itu akan mencari tempatnya. Sama seperti dirimu, kamu juga harus mencari tempatmu. Kalau kamu sekarang merasa bahwa kehidupan saya begini-begini saya, oh berarti ada pada diriku, di mana ternyata lingkunganku juga itu berpengaruh. Karena apa? Contohnya, kamu terkoneksi dengan mental pengemis, ya, tukang cerita orang, gibah, iri, itu kan masuk dalam hatimu, virus-virus mereka, ya. Ibaratkan penyakit, mereka sudah tebarkan penyakit ke dalam dirimu. Kan bicara energi ini kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan. Macam tuh orang tuh jelas, mukanya emosian, atau ya pokoknya circle kamu, entah di kantor, entah di manapun. Tiba-tiba mood kamu jadi nggak nyaman. Akhirnya apa? Ya itu, karena nggak nyaman kamu tidak bisa menerima berkat. Makanya kebanyakan orang kaya, lihat temannya tuh sedikit, bahkan dia menyendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau terkontaminasi dengan orang-orang yang energi negatif. Tukang gosip, tukang iri, cerita orang, ya. Itu kan circle bawah semua tuh. Ya, ngeluh, paling utama ngeluh. Ya, mendingan teman sedikit tetapi yang berkualitas dibandingkan teman banyak tetapi malah menghancurkan diri kita. Jadi circle itu paling utama adalah harus kamu lihat gitu, siapa-siapa temanmu. Karena teman juga itu menentukan nasibmu. Ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang tukang ngeluh atau tukang mager, ya nanti kamu juga akan ikut-ikutan seperti gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang virus. Entah kamu tidak melakukan, kayaknya saya tidak mager, tapi karena hatimu kayak macam kayak macam langsung kok saya juga ikut nggak enak gitu, kayak macam malas gitu, walaupun kamu nggak mager, tapi karena energi dia terpengaruh. Makanya saya bilang circle jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mental pengemis, mental malas, mental pecundang
Carilah orang-orang yang mental pejuang, positive thinking, supaya kamu ikut. Oh, ternyata begini loh kehidupan. Kehidupan itu bukan, kita harus menikmati. Manis buruknya tetap dinikmati. Bukan hanya manis doang. Ya, buruknya langsung down. Tidak, tetapi dinikmati. Kenapa? Karena ada semesta punya cara untuk bisa membuat kamu itu tercerahkan. Kalau ada masalah, berarti oh ternyata ini salah. Saya harus selesaikan, saya harus perbaiki supaya jangan ada trouble lagi ke depannya. Tetapi kan kebanyakan di sini manusia itu kan kalau ada masalah lari dari kenyataan, lari dari masalah, tidak diperbaiki, tidak diselesaikan. Akhirnya apa? Hidupnya begitu-begitu terus, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Kenapa? Karena lari dari masalah, tidak diselesaikan. Ya. Contohnya kamu udah tahu circle kamu toksik, tapi masih di situ ya. Jadi kalau hidupmu begitu-begitu saja ya berarti ya karena lingkunganmu, kamu tidak berani keluar dari lingkungan itu. Bagaimana kamu mau berkembang? Iya kan? Terkadang kita, itu gara-gara si ini, si itu, si itu. Kamu mencari dari validasi dari luar. Padahal kamu tidak lihat dirimu yang memancing energi negatif itu. Kenapa? Karena circle kamu modelnya kayak gitu. Kan ada beberapa, saya nggak suka dengan sahabat itu, saya nggak suka. Gitu kan. Kayak karena bertolak belakang. Kok saya nggak suka? Kan ada firasat kamu. Manusia ini diberikan ini ya, semua itu diberikan anugerah. Kamu bisa merasakan bahwa energi orang, walaupun yang tadi saya bilang kamu tidak bisa melihat energi, tapi kamu bisa merasakan. Kok saya nggak nyaman sama si dia ya? Karena energi kalian bertolak belakang. Ataupun kamu diam aja, tetapi kok saya kayak capek ya dekat dia. Nah itu karena kamu menyerap energi orang di samping kamu. Makanya saya bilang mendingan circle kamu sedikit tuh, Queen of Cups ya, dimana dia sendiri tetapi baik ya, tidak ada tuh kontaminasi, dia santai, dia bisa memikirkan apa yang dia inginkan, dia bisa berjuang sendiri ya. Jadi circle harus diperhitungkan juga di mana tempat kamu berada. Kalau tempat kamu memang nyaman, itulah tempatmu. Tapi kalau sekarang kondisimu tidak nyaman di tempat kamu berada, berarti itu bukan tempatmu. Tempat nyaman bagaimana, Kak? Hati bahagia. Ya. Di sini bahagia, harus bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, ya berarti itu bukan tempatmu sebenarnya. Makanya kan sekarang banyak kepalsuan dalam diri. Seolah-olah saya bahagia, padahal tidak. Tapi ujung-ujungnya ya sakit kepala, sakit badan, tidak nyaman, rezeki seret. Itu karena hati tidak bahagia. Kenapa? Ada kepalsuan dalam diri. Ya, bagaimana kamu berjuang dengan bersungut? Kamu dapat capeknya doang, bukan dapat untungnya. Kalau kita mau menjadi orang kaya, kita harus bahagia. Karena uang itu dia suka dengan energi kebahagiaan. Ya, uang itu tidak, kamu contohnya ya, kalau seandainya kamu tidak bahagia, uang cuma persinggahan doang. Kamu oke kerja, tadi saya bilang dapat capek doang. Cuman kerja, dapat duit nggak betah dengan kamu. Kenapa? Karena energi kamu panas, bersungut, emosi ya, macam-macam ya. Wah harus bayar ini, harus mengeluh gitu ya. Dia cuma persinggahan, seminggu udah habis, kamu bayar ini bayar itu, ujung-ujungnya mungkin masih ada tabungan 500.000 nih contoh, ujung-ujungnya untuk makan, ujung-ujungnya untuk biaya tak terduga, anak sakit atau apa, habis. Dan siklusnya begitu lagi. Kalau kamu sudah tahu bahwa siklus kok begitu lagi, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Kenapa dia memancing energi negatif lainnya, yaitu kebutuhan tak terduga lainnya untuk bagaimana caranya supaya uang ini keluar. Dan itu sudah saya rasakan dulu. Tetapi pada saat saya ada energi kesyukuran, memang ada pengeluaran tak terduga, tetapi tidak seperti dulu-dulu yang banyak sekali kebutuhan tak terduganya. Ya, dan kalaupun seandainya ada kebutuhan tak terduga, ya tetap disyukuri. Ya, artinya ya memang sudah pantas untuk diganti. Ini contoh kalau tak terduga nih, contohnya ban kempes, ya disyukuri. Oh, berarti memang sudah layak untuk diganti. Saya tetap bersyukur. Ya, saya ganti bannya supaya besok lebih lancar lagi. Jangan malah, aduh kenapa sih banyak kempes ya, ujung-ujungnya ya kita nggak tahu, mungkin 1-2 hari ke depan lagi kempes lagi ya. Kemarin saya baru ganti kok begini lagi ya. Atau jangankan kempes, ya kamu sudah perbaiki, ujung-ujungnya bensinnya sudah habis, otomatis kan harus keluar lagi untuk beli bensin. Nah ini contoh, ada pengeluaran tak terduga lainnya ya. Nah ini, jadi untuk meminimalkan pengeluaran tak terduga lainnya dan untuk bisa menjadi kaya, ada simpanan ya. Dari mana? Hatimu harus bahagia supaya uang itu nyaman bersamamu. Dia tahu tempatnya, makanya uang itu mencari tempatnya. Makanya kebanyakan ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, karena dia tahu tempatnya di mana.
Karena terkadang orang kaya tuh happy. Coba lihat orang kaya, ya Kak Ica, karena orang kaya kan banyak duitnya jadi dia happy. Ya harus seperti gitu walaupun kita miskin. Karena untuk keluar dari kemiskinan itu adalah yang pertama tadi, pola pikir. Ya, terus circle-mu jangan circle pesimis. Sudah kalau terlahir miskin ya miskin aja. Jangan dong. Kita miskin, kita bisa jadi kaya. Dari apa? Pikiran kita. Kalau kita mau jadi orang kaya, sekarang jangan kamu bermain dengan orang mental pengemis atau mental pesimis. Carilah orang-orang yang termotivasi dari orang miskin menjadi orang kaya. Saya pasti bisa. Oke, saya harus. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus semangat, saya harus bahagia, saya harus kerja dengan penuh sukacita. Nah itu yang akan energi positif masuk dan uang itu akan datang kepada kamu. Kamu akan mendapatkan kebebasan finansial, bebas dari hutang ataupun apapun. Terutama jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan, ya, dan juga jangan terlalu gengsian. Terkadang circle kita juga tuh gengsi kita akhirnya membawa kita miskin. Contohnya kita kartu kredit, hutang kartu kredit karena gengsi. Sudah tahu kita tidak mampu tapi kita memaksakan diri dengan cara apa? Berhutang. Ya, akhirnya ujung-ujungnya hati tidak nyaman. Kenapa? Tagihan kan? Halo Pak, Ibu, sudah jatuh tempo gimana nih ya? Bayar sudah untuk pembayaran untuk bulan ini gitu ya. Ada tekanan lagi. Akhirnya kamu nggak nyaman. Uang itu kan pergi lagi. Bahkan mungkin kamu stres, aduh selisihnya masih ada 300.000 nih, saya cari uang 300.000 di mana? Saya mau pinjam di mana? Nah itu, jadi gaya hidup, pola hidup yang tidak baik, kamu sudah tahu tidak baik, jangan dilakukan. Karena uang itu akan datang ke hati yang baik, ke hati yang bahagia. Terus bagaimana saya bisa mendapatkan barang impian saya kayak Ica kalau saya tidak hutang, sedangkan kondisi saya saat ini gajinya pas-pasan. Kalau hatimu bahagia pasti rezekimu datang, entah dari apapun. Mungkin bukan saat ini, tetapi contoh ya, kamu sekarang ingin mempunyai iPhone baru, iPhone sekarang ya, iPhone berapa? iPhone 13 contoh kemarin. Kamu berhutang, ya, tiba-tiba stres, akhirnya rezeki tidak ada. Tetapi kalau seandainya kamu bisa kalau dibilang bersabar, ya, ternyata tahun ini, kan tahun kemarin, maksudnya kita bicara tahun kemarin yang iPhone 13, ternyata tahun ini kamu mendapatkan bonus, karena hatimu gembira, kamu dapat bonus, terus kerjamu bagus, kamu sudah dalam tanda kutip naik jabatan, ini contoh ya. Akhirnya apa? Kamu bisa membeli iPhone terbaru, yaitu iPhone 14. Dimana dulu kalau seandainya kamu beli iPhone 13, rezeki seret, emosian, nggak rasa lagi, uang sudah tidak ada tabungan, uang habis, bingung lagi karena sudah ada model terbaru iPhone 14. Jadi tidak ada energi kesyukuran. Makanya kebanyakan manusia itu, orang bilang itu manusia serakah, tidak pernah bersyukur, selalu ingin lebih dan lebih. Kenapa? Karena tidak ada energi kesyukuran itu, tidak bahagia. Padahal kalau kita bahagia, kita pakai apapun, malah mungkin kondisinya kalau kita punya energi kebahagiaan, kita nggak terlalu mau iPhone dan apapun. Selama barang itu masih bisa dipakai dan berfungsi baik, kita tetap bersyukur. Bukan karena merek, bukan karena gengsi. Kalau kita sudah ada di energi kesyukuran, kita tidak bicara gengsi. Coba lihat orang kaya, ya, dia nggak terlalu mau pamer-pamer harta, malah mungkin mobilnya mobil yang biasa-biasa aja, ya. Yang penting bisa dipakai, nggak banyak, nggak rewel, nggak boros, ya. Terkadang orang yang OKB yang mau menunjukkan supaya apa, diakui, padahal sebenarnya nggak terlalu butuh. Ujung-ujungnya kelihatan bahwa ternyata dalam tanda kutip ya, mungkin uangnya kurang bagus gitu ya, mungkin pencucian uang ataupun apapun, ya. Karena kalau hidup tanpa proses juga itu nggak akan bagus, ya. Hidup tidak berproses itu juga tidak akan bagus. Kenapa? Karena mental. Kalau orang kaya, mentalnya harus kuat. Makanya itu yang tadi saya bilang, perlu waktu, perlu proses, harus kesabaran. Dimana kamu harus mental bahagia. Kalau kamu bahagia terus, kamu akan melejit kayak pelan gini. Tapi kalau seandainya kamu tiba-tiba kayak roket, ya jatuhnya juga up. Kenapa? Karena kamu mentalnya masih down. Kamu tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih lagi. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa saya akan menjadi orang kaya, kamu akan ya step by step itu bisa mengontrol emosimu. Kamu akan bisa tetap, walaupun emosi, tetap bisa mengontrol dan tetap ada di circle bahagia, ya, di vibrasi atas. Jadi
uang pun walaupun sedikit demi sedikit tetap up, terkumpul. Dan orang yang energinya bahagia tuh dia awet muda. Jadi coba kalian lihat ya, awet muda, dia santai orangnya, nggak banyak beban. Ya, mungkin kalau dibilang malah kelihatan banyak duit, padahal nggak banyak duit. Kenapa? Karena dia energi kesyukuran. Ya, dia bisa makan 3 kali sehari. Ya, mobil juga ya, mobil ada, walaupun mungkin mobilnya banyak orang yang lebih kaya, tapi kok dia pokoknya ada auranya sendiri. Karena apa? Energi kesyukuran. Dia bersyukur dengan apa yang dia punya. Nah itu ya, jadi harus bahagia. Kalau kamu tidak bahagia ya uang jauh-jauh. Ya, biasa kan orang gitu, mobilnya cuma segitu, dia awet muda, banyak uang lagi, keren ya. Ya karena dia bersyukur. Sedangkan kita sudah kere, nggak ada uang, muka jelek lagi. Ya karena apa? Tekanan. Nah ini harus bersyukur. Nah ini semesta mau sampaikan untuk kalian bersyukur ya. Dan kita lihat lagi terakhir apa yang ingin semesta sampaikan. Oke, di sini ada Seven of Cups, ada juga Nine of Cups, ada Three of Cups, dan ada Justice. Wow, saya di sini rencananya tadi mau ini ya cepat ya, cuman durasi 17 menit, tapi ternyata semesta mau sampaikan banyak ya. Karena orang-orang ini harus tercerahkan. Apalagi sekarang 2024 banyak hal-hal yang ya sudah tahu kan. Kondisi ekonomi ini lagi mumet, stres ya, kurang bagus. Nah ini pencerahan buat dirimu supaya kamu jangan terkecoh atau jangan malah kamu jatuh ya. Karena kondisi kurang bagus. Tetapi ciptakan dirimu untuk bisa lebih up terhadap kondisi ini ya. Bukan karena kita artinya gini, kalau kondisinya kita jatuh ya sudah siap-siap aja jatuh lagi, atau ya sudah jatuh ya jatuh. Jangan, kamu udah tahu ya kita suatu saat nanti akan jatuh. Jadi sekarang sudah harus sedia kalau dibilang sepatu anti licin kek ya, atau sedia tali kek, supaya kalau jatuh ya sudah ada persiapan. Jangan pasrah-pasrah aja terima jatuh ya. Apalagi lihat orang kaya tuh ya, dia Bill Gates apa sudah merancangkan apa yang kita nggak tahu ya. Jadi bersiaplah. Di mana ya? Pertama dari kesiapan fisik dan mental, dan terutama hati dan pikiranmu. Jangan sampai kamu merasa takut. Kalau Kak Ica, saya takut mati. Kamu hidup pasti mati kok, ngapain takut? Yang kamu takutkan kalau kamu mati belum bikin sesuatu untuk orang lain, belum berbuat baik. Itu yang kamu takutkan. Jadi sekarang berbuatlah baik. Suatu saat kamu dipanggil ya sudah santai, karena kamu sudah berbuat baik. Orang itu yang takut, kenapa harus takut? Jadi jangan ada mental ketakutan di sini, karena mental takut itu adalah mental di bawah yang tidak bisa membuatmu kaya ya. Oke, berikutnya tuh, kata-kata adalah doa ya. Jadi kata-katamu adalah doa. Kamu ingin menjadi kaya, berkata-katalah bahwa saya orang kaya, saya orang hebat ya, saya mempunyai banyak uang, saya sukses, saya happy, saya enjoy, saya berkelimpahan ya di sini ya, saya selalu bahagia. Ini kan orang ibaratkan ada party di sini ya, di Three of Cups dia memegang cawan. Ini ibaratkan kalau mau dibilang ya party, happy ya. Saya selalu sukses ya, apa yang saya inginkan atau apa yang saya perjuangkan akan selalu berhasil. Itu yang harus kamu lakukan. Apa kata-kata doa yang tadi saya ucapkan ini terulang lagi ya. Jadi bicara apa yang kamu inginkan, bukan mengutuk-ngutuk orang. Itu kebanyakan kamu ribut dengan orang, kamu mengutuk-ngutuk orang, sama saja kamu mengutuk dirimu, atau menyumpah-nyumpahin orang, atau doa-doakan. Itu doa juga ya. Kalau kita gosip, pasti uang masa PNS itu rumahnya gitu, pasti itu korupsi tuh ya. Nggak, itu urusan dia, ngapain kamu urus dirimu, nggak usah urus orang. Kenapa? Karena kalau kamu urus orang, energi negatif itu yang akan datang kepada dirimu ya. Dia semakin jaya, kamu semakin tidak jaya ya. Jadi urus dirimu. Di mana doamu itu ada, ucapanmu itu adalah doa. Sekarang doakan yang terbaik untuk dirimu, nggak usah urus orang, nggak usah bicara orang. Orang punya urusan sendiri kok kamu pusing. Dia semakin kaya, kamu tambah pusing ya. Karena kamu semakin miskin karena kamu bicara kesombongan orang lain, dan akhirnya apa? Itu yang terjadi pada dirimu ya. Kamu malah tambah sombong. Kamu bilang orang sombong padahal dirimu tambah sombong ya.
Ini hati-hati. Jadi doa ucapan itu adalah doa. Bicara yang baik-baik. Bahwa saya baik, saya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Saya bisa juga membantu nantinya kalau saya kaya. Ya, ini bicara apa yang kamu inginkan. Ya, ini sudah terisi loh, rezekinya banyak. Tuh piala juga banyak. Ya, tuh berjuang. Apalagi? Ya. Jadi ucapan itu adalah doa. Doa kamu harus baik-baik. Untuk siapa? Untuk dirimu. Nggak usah urus orang lain. Dia mau kerja baik, dia mau kerja halal tidak halal, itu urusan dia nantinya. Kamu nggak usah urus. Ngapain mau urus orang? Ya, dia yang salah, dia yang benar, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kamu. Nggak usah sibuk. Yang kamu sibuk adalah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi pola lama itu yang tadi saya bilang di awal, pola pikir kita itu digantikan dengan pola zaman now, jangan pola zaman old. Kita diajarkan gosip apa itu, makanya hidup kita tuh begini-begini terus. Karena kita tidak tahu, kita tidak tercerahkan. Akhirnya apa? Kita gibah sama orang, dan akhirnya ya kita juga digibahin orang. Hidup begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena pola pikir kita, mindset kita ada di vibrasi bawah. Jadilah pribadi yang tercerahkan supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, untuk bisa mendapatkan kekayaan itu dari dirimu. Ya. Kamu mau menerima tidak? Dari pola pikir, dari circle-mu, dari energimu, ya, pancarkan vibrasi yang bagus supaya dia menarik kelimpahan, dan dari doamu. Kamu minta apa? Itu yang akan diberikan kepadamu. Kalau kamu meminta kebaikan, diberikan kebaikan. Kamu minta keburukan, dikasih keburukan. Jadi sekarang kondisinya kamu buruk atau baik saat ini? Buruk, Kak. Berarti ada yang salah pada hatimu. Perbaiki supaya energi kelimpahan itu bisa masuk dalam hatimu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat, ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.